Halo Bros, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat saja dan juga berkah-berkah saja, hidup kita, gitu ya teman-teman. Dan pada kesempatan, kali ini, kita tidak akan membahas mengenai updatean dari Liga 1 atau Liga Indonesia atau dari liga manapun juga, tapi kita akan melakukan flashback, waduh flashback, atau kilas balik ke Liga Indonesia tahun 2003 teman-teman ya. Karena pada tahun itu di Liga Indonesia atau Liga Bank Mandiri divisi utama saat itu terjadi, sebuah kejutan yang luar biasa, gitu kan. Pada tahun 2003 ada sebuah klub, promosi yang tiba-tiba mencuat dan langsung menjadi juara di Liga Indonesia, teman-teman. Klub itu adalah Persik Kediri, teman-teman ya. Jadi status Persik Kediri saat itu adalah, tim promosi karena mereka baru saja berpromosi dari divisi satu ke, divisi utama dan hebatnya, status tim promosi itu, membuat mereka tampil luar biasa dan akhirnya menjadi juara Liga Indonesia, gitu teman-teman. Dan faktor, yang kunci atau faktor yang sangat penting dalam, kesuksesan Persik Kediri menjadi juara Liga Indonesia adalah kehadiran dari manajer mereka, yaitu, Iwan Budianto, teman-teman. Jadi, Iwan Budianto ini sebelumnya adalah, eee, apa namanya, manajer dari Arema Malang. Ya saat itu namanya masih Arema Malang, bukan Arema FC seperti saat ini. Jadi dia dari Malang dan pindah ke, Kediri atau menangani Persik Kediri. Dan kepindahan Iwan Budianto ini juga diiringi dengan kepindahan beberapa pemain dari klub lamanya, yaitu dari klub, Arema maupun Persema Malang. Karena saat itu menurut Iwan Budianto para pemain ini memiliki semangat juang dan juga militansi. Hal ini membuat Iwan Budianto itu sempat dianggap atau dicap gitu kan, sebagai pengkhianat oleh, Arema dan juga Aremania tentu saja. Waktu itu ya, sekali lagi saya katakan waktu itu. Eee, Anggapan, pengkhianat ini tentu saja membuat Iwan Budianto bersedih ya teman-teman, bahkan dia, mengatakan, bahwa tidak ada niat atau tidak ada maksud dari dia untuk, mengkhianati Arema Malang waktu itu kan. Tapi karena memang, dia diminta oleh, mertuanya, ya itu wali kota Kediri untuk menjadi manajer dari, Persik Kediri, gitu kan. Dan puncak dari, rivalitas Arema Malang dan juga Persik Kediri ini terjadi ketika Persik Kediri menjamu Arema Malang di Stadion Brawijaya. Waktu itu pertandingannya berakhir, dengan kerusuhan ya, terjadi kerusuhan hebat, terjadi, pembakaran fasilitas, stadion di sana. Terinspirasi dari Chievo Verona. Ini ya, hal hal menarik kedua dari sang manajer Iwan Budianto adalah mereka terinspirasi dari Chievo Verona. Waktu itu di Italia sana, di musim yang sama ya, musim 2002, 2003 itu di Serie A ada sebuah kejutan ketika tim yang baru promosi yaitu Chievo Verona tampil luar biasa di Serie A. Bahkan mereka sempat, menjadi kapolista di pekan ke-10 gitu kan dengan 7 kemenangan, 2 hasil seri dan 1 kali kalah dan Iwan Budianto mengatakan bahwa Persik ini harus seperti Chievo Verona gitu kan. Tidak memiliki pemain bintang, tapi memiliki semangat juang dan juga militansi yang tinggi untuk meraih kemenangan dan itu terbukti. Kemudian fakta selanjutnya adalah, tanpa pemain bintang teman-teman ya. Jadi sebagai tim promosi, ke divisi utama, Persik Kediri jelas, tidak memiliki, apa namanya, tidak memiliki pemain berlabel bintang saat itu ya, karena apalagi pada masa itu, mendatangkan pemain bintang itu susah ya.
apalagi buat tim promosi, tim yang bahkan sudah lama bermain di liga pun yang memiliki pemain berlabel bintang itu tidak terlalu banyak karena sepak bola Indonesia pada saat itu klub-klubnya mayoritas masih menggunakan dana dari daerah atau APBD. Jadi yang tim-tim yang memiliki pemain bintang ya tim yang berasal dari kota-kota besar, misalnya Persebaya, PSM Makassar, kemudian, tentu saja Persija dan juga Persib Bandung gitu, tim-tim dari, ibu kota provinsi biasanya yang mampu secara finansial untuk mendatangkan pemain bintang. Dan Persik Kediri ini bukan tim dari ibu kota provinsi gitu. Jadi, kemampuan finansial mereka juga tidak, terlalu kuat untuk mendatangkan pemain bintang. Jadi, tanpa pemain bintang tapi mereka dengan perjuangan dan seperti yang dikatakan oleh manajernya yaitu Iwan Budianto saat itu, bahwa pemain yang dibutuhkan timnya adalah pemain yang memiliki militansi, memiliki semangat juang, memiliki hasrat untuk menang. Dan dengan skuad yang seperti itu mereka berhasil menjadi juara Liga Indonesia, teman-teman. Skuad, skuad dari Persik Kediri saat itu antara lain adalah di posisi kiper itu ada Wahyudi, kalau saya tidak salah saya masih ingat itu ada Wahyudi, kemudian, di, benteng pertahanan atau di lini pertahanan itu ada ini Aris Susanto, kemudian, siapa itu namanya dari Chile ya, Juan Carlos Tapia, itu dari Chile, Didi Thomas, itu pemain-pemain yang memang hampir belum pernah terdengar atau tidak terdengar di Liga Indonesia sebelumnya. Kemudian di lini tengah ada sang kapten kesebelasan yaitu Haryanto, kemudian ini, ditemani oleh Eby Sukore dan juga Suswanto dan masih banyak. Itu yang saya ingat ya, tidak agak-agak lupa pemain-pemain lain, tapi yang pemain-pemain yang punya pengaruh itu, eee kapten kesebelasan mereka Haryanto, kemudian Suswanto dan pemain dari Nigeria, yaitu Eby Sukore. Kemudian di lini depan, nah ini kalau di lini depan lahirnya seorang bintang baru di Liga Indonesia ya, striker baru, namanya adalah Musikan. Bukan Musikan kalau kita mendengarkan musik ya, bukan, tapi namanya memang Musikan. Ini striker lokal ya, sepertinya itu striker asli Persik Kediri saat itu, dia menjadi bintang baru, pemain lokal baru yang namanya mencuat di jajaran striker elit untuk pemain lokal. Dia berduet dengan pemain asal Nigeria lainnya, yaitu Bob Manuel, yang didatangkan dari, mana itu, dari Persema Malang kalau saya tidak salah. Jadi itu dengan materi pemain yang hampir tidak terdengar sama sekali, tidak memiliki nama yang moncer di Liga Indonesia, mereka bisa menjadi juara di, eee, divisi utama saat itu. Dan saat itu kompetisi seperti sekarang ini, kompetisi sistemnya satu wilayah. Kemudian Persik Kediri mengulangi, prestasinya menjadi juara liga pada tahun 2006 kalau saya tidak salah, ketika itu mereka mengalahkan PSIS Semarang di partai final. Saat itu nah kalau yang ini pemain-pemainnya sudah berlabel bintang karena mereka sudah menjadi tim papan atas gitu kan. Jadi para pemainnya sudah menjadi bintang saat itu mereka punya trio Latin yang, luar biasa ya, yaitu Danilo Fernando, Ronald Fagundes dan juga tentu saja, Christian Gonzalez yang menjadi bintang di Liga Indonesia tahun, 2006. Oke, sekian untuk, flashback kita kali ini, itu kan, mengenang atau mengingat kembali Persik Kediri yang mengejutkan seluruh pecinta sepak bola di seantero tanah air dengan menjadi juara Liga Indonesia sebagai tim promosi. Demikian, video kali ini dan sampai jumpa.